izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Salam, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi di Sapaan Pagi GBKP Klasis Jakarta Kalimantan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala berkat yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami boleh dibangunkan dengan badan yang sehat, badan yang segar, kondisi badan yang prima dan fit. Kami percaya ini karena kebaikan Tuhan ke dalam kehidupan kami. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan berkati kami, agar setiap kami boleh menerima berkat sukacita yang datangnya dari Tuhan melalui firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan dengar bersama-sama. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini, Engkau perlengkapi dalam keterbatasannya agar firman Tuhan pada pagi hari ini tidak hanya kami dengar, melainkan kami lakukan, kami pakai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, inilah doa kami alaskan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bacaan kita pada pagi hari ini yaitu diambil dari Amsal 8 ayat 32, firman Tuhan katakan seperti ini. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa generasi menuju 5.0 ini begitu banyak tipe kepribadian, watak, karakter manusia yang merambah ke dalam lini pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja. Dulu kita sering mendengar kata tipe kepribadian ekstrovert, dan kita juga mendengar tipe kepribadian introvert. Ekstrovert adalah tipe orang yang suka mengambil kekuatan dalam dirinya dengan cara berkomunitas, berkumpul dengan orang, berdiskusi, ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong. Nah, itu sangat disukai oleh tipe kepribadian energi giver. Lalu kemudian kebalikannya yaitu energi taker. Apa itu? Energi taker adalah orang yang suka menyerap energi orang lain. Ya, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, Bapak Ibu. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini ternyata juga ada dalam dunia pelayanan. Gitu. Ketika dia melihat ada orang yang dia tidak suka nampil di depan gereja, baik mungkin jadi song leader, mungkin pengisi pujian dan sebagainya, dia tidak suka. Gitu. Tipe-tipe kepribadian ini adalah sebagian kecil dari tipe kepribadian yang menuju generasi 5.0 yang tadi saya sudah katakan. Nah, saat ini Bapak Ibu, ada tipe kepribadian energi giver. Apa itu? Energi giver adalah orang yang suka memberi energi untuk orang lain.
ya. Jadi dia adalah orang yang mempunyai sukacita ketika kita berbagi energi dengan orang lain, gitu ya. Kalau ada temannya ulang tahun, dia adalah orang yang pertama mengucapkan selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun, Bapak Ibu. Ketika temannya mengalami kedukaan, dialah orang pertama yang memberikan kata-kata penghiburan untuk yang sedang mengalami kedukaan. Nah, tipe-tipe kepribadian ini tadi adalah dinamika dalam dunia pelayanan di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Amsal 8 ayat 32 ini adalah sebuah kitab yang mengajarkan kita bagaimana kita harus berhikmat, bagaimana kita dalam persekutuan harus memberi energi untuk orang lain, bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena sukacita dalam pelayanan itu terletak pada ketika kita bisa meletakkan diri kita untuk bisa jadi pengaruh positif untuk kehidupan, bukan hanya kehidupan kita, tapi juga kehidupan orang lain juga. Untuk itu kitab Amsal ini sering kita dengar adalah kitab yang berisi hikmat kebijaksanaan, karena memang penulis kitab ini juga adalah Raja Salomo yang memang luar biasa dikenal dengan kebijaksanaannya. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari mulai saat ini kita bisa merasakan berkat Tuhan yang datangnya dari Tuhan untuk kita, dan kita pakai dalam kehidupan kita sebaik mungkin. Karena kebahagiaan itu, berkat itu kita dapatkan ketika kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Energi giver adalah satu-satunya pilihan dalam dunia pelayanan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Energi giver adalah orang-orang yang menikmati proses sebagai panggilannya untuk pelayanan. Kenapa kita harus memahami bahwa pelayanan itu adalah sebuah panggilan? Karena orang yang sudah finish, orang yang sudah clear memahami pelayanan itu adalah sebuah panggilan, dalam proses pelayanan itu dia tidak akan merasa bosan. Dia selalu menikmati pelayanan-pelayanan yang memang benar-benar dia rasakan itu adalah sebuah sukacita, Bapak Ibu. Untuk itu, orang-orang yang hidup dalam energi giver, dia tidak akan pernah mengeluh. Dia tidak akan pernah bosan. Dia tidak akan pernah merasa sakit hati dengan omongan orang. Karena kenapa? Karena orang-orang yang hidup dalam pelayanan, yang memang di mana itu adalah sebuah panggilan untuk dirinya, dia mengalami pelayanan itu dengan sukacita yang luar biasa. Dia merasa ada sesuatu yang janggal ketika dia tidak melayani Tuhan, Bapak Ibu. Untuk itu, semangat kita dalam pelayanan-pelayanan kita, kita berhikmat, kita hidup dalam kebijaksanaan, karena itu adalah sukacita orang Kristen. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketaatan yang tadi ada dalam kitab Amsal 8 ayat 32b adalah kunci kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita bisa untuk memberi energi kita satu dengan yang lain, memberikan sukacita, energi positif terhadap orang lain, dan Tuhan pasti akan sangat-sangat bahagia, senang ketika kita mengalami proses panggilan itu dengan penuh sukacita juga. Amin. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama diingatkan bagaimana kami menjadi anak-anak Tuhan, orang Kristen dimanapun berada, yang dimana kami harus berhikmat, hidup dalam kebijaksanaan dan ketaatan, karena itu adalah
ciri-ciri atau cerminan anak-anak Tuhan yang menikmati proses panggilan dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang ada di Samarinda, jemaat kami yang ada di Sangatta, jemaat kami juga yang berada di daerah Kalimantan sekitarnya. Tuhan berkati agar setiap pekerjaan, pelayanan, usaha-usaha yang mereka lakukan juga boleh berkenan di hadapan Tuhan dan melakukannya dengan penuh sukacita, karena kami percaya ketika kami bekerja, berusaha, melayani untuk kemuliaan nama Tuhan, begitu juga berkat sukacita melimpah datang ke dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang mendengarkan renungan pagi Klasis kami Jakarta Kalimantan pada pagi hari ini. Tuhan berkati, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan kami percaya Tuhan bahwa setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan, usaha yang kami lakukan, itu adalah seturut kehendak dan semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, jua-jua man banta krina. Ujur.